Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita sekarang ketemu dengan lanjutan dari materi fisika, yaitu bab 5, tentang hukum kedua Newton. Hukum Newton 2 mengatakan bahwa sebuah benda akan mendapat suatu percepatan bila padanya dikenakan suatu gaya. Jadi di sini Anda bisa melihat misalnya ini balok bermassa M, ya, kemudian dikenakan suatu percepatan, yaitu A. Maka benda tersebut mempunyai percepatan sebesar sigma F dibagi M, atau sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton tentang gravitasi semesta. Jadi setiap partikel di alam itu menarik partikel lain dengan gaya yang besarnya berbanding langsung dengan hasil kali massa kedua partikel tersebut. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua massa tersebut. Jadi kalau diterjemahkan pada gambar, ya, Anda bisa melihat di sini bagaimana gaya-gaya yang mempengaruhi gaya gravitasi terhadap benda, ya. Jadi di sini, ini benda mungkin kita kenakan arah gaya. Jadi ini benda M1, di sini benda M2 yang dikenakan gaya-gaya besar gaya F12 dan gaya F21. Sejauh ini, kalau dari sini ke sini, ya. Di sini bisa dikatakan R12. Sehingga F tak terhingga, maka M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Sehingga F-nya sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Di sini konstante gravitasi. G ini merupakan konstante gravitasi. Yang besarnya adalah 6,672 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat dibagi kilogram kuadrat. Nah, untuk F12, jadi di sini gaya yang ada di gambar tadi, F12 sama dengan G kali M1 dikalikan M2 dibagi R12 kuadrat dikalikan R12. Sehingga F21, kalau untuk F21-nya berarti min F12. Jadi bagaimana gaya gravitasi oleh massa berbentuk bola? Berarti gaya gravitasi massa M di permukaan bumi, di sini bisa kita gunakan persamaan F sama dengan G kali M besar, atau M besar ini merupakan massa bumi. M kecil itu massa benda. Dan dibagi R kuadrat, ini merupakan jari-jari, karena R-nya adalah R besar, jari-jari bumi. Nah, untuk berat benda dan gaya gravitasi, di sini bisa kita lihat turunan-turunan dari persamaan di atas tadi. Berat benda pada permukaan bumi, berarti W kalikan M kali G. Atau F-nya di sini bisa menggunakan persamaan di atas tadi, yaitu F sama dengan G besar kali M besar kali M dibagi R. Maksudnya itu RG, karena ini gravitasi, ya. Jadi notasinya M-nya adalah massa gravitasi dan sini R-nya adalah RG. Jadi F sama dengan G kali M besar G kali M dibagi RG kuadrat. Ya, jadi tadi G-nya sudah besarnya adalah 6,672 kalikan 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat dibagi kilogram kuadrat, kita masukkan ke rumus tersebut. Dan M-nya massa dari bumi ini adalah 8,9 kali 10 pangkat 24 kg. Atau bisa kita gunakan di sini adalah 9,8 meter per sekon kuadrat.
Nah, bagaimana dengan berat benda pada ketinggian H dari permukaan bumi? Bisa kita gunakan jarak benda ke pusat bumi misalnya. Jadi di sini hanya kita R-nya kita ganti aja R kecil karena ini adalah jarak benda atau permukaan apa tadi ketinggian benda terhadap permukaan bumi. Ya, jadi bedanya hanya pada R-nya saja. Sehingga F-nya G kali MG kalikan M dibagi RG plus H kuadrat. Atau tadi W aksen sama dengan M kali G aksen. Sehingga G aksennya sama dengan G besar kali M besar G dibagi RG plus H kuadrat. Ya, jadi kesimpulannya semakin jauh dari permukaan bumi, percepatan gravitasi semakin kecil. Contohnya kalau kita naik pesawat, ya, jadi semakin tinggi terbangnya pesawat itu dia semakin kecil untuk menerima gaya gravitasi buminya. Coba ini ada contoh soal. Dua benda mempunyai massa 25 kg. Ya, jadi ini massa A dan untuk massa B 15 kg. Dihubungkan dengan tali melalui katrol tanpa gesekan. Seperti tergambar di bawah ini, ya. Nanti dilihat gambarnya. Sedangkan koefisien gesek kinetik meja dengan benda A adalah atau miukanya sama dengan 0,20. Pertanyaannya yang A, berapa T dan seberapa jauh benda B turun ke bawah dalam 3 skon? Pertanyaan B, bila percepatan sistemnya itu 3 meter per skon kuadrat, berapa seharusnya berat benda B? Jadi kita lihat gambarnya di sini. Ya, jadi dari kata-kata yang kita ketahui di atas tadi bisa kita lukiskan pada gambar tersebut. Ya, jadi diagram gaya bendanya, yaitu yang benda A itu mempunyai massa M ini, kemudian benda B-nya, benda A dihubungkan dengan seutas tali terhadap benda B yang mempunyai massa M besar. Ya, kita uraikan gaya-gaya yang ada pada peristiwa di samping ini, yaitu secara vertikal terhadap sumbu Y sama dengan M kali G. Dan gaya gravitasi atau benda itu sendiri mempunyai massa yaitu W sama dengan M kali G. Sedangkan gaya antara benda A terhadap benda B, jadi di sini ada FG atau gaya gesek akibat tarikan benda B. Jadi FG itu sama dengan mu K atau gaya gesek kinetik. Nah, jadi di sini arah terhadap benda B dan arah terhadap benda A. Maka diagram gaya benda, ya, diagram gaya benda M atau benda B bisa kita gunakan tulisan di bawah ini. Jadi ini karena gaya T dan di bawahnya adalah karena berat benda itu sendiri, yaitu W sama dengan M kalikan G. Ya, mari kita jawab. Untuk yang A, bahwa WA sama dengan MA kali G, di mana WA sama dengan 25 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 245 Newton. Sedangkan BB sama dengan MB kali G sama dengan 15 kali 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 147 Newton. Maka FG sama dengan mu K kali Z atau sama dengan 0,2 kali 245 sama dengan 49 Newton. Sedangkan untuk benda A kita uraikan tadi, ya, jadi di sini sigma FP-nya yaitu Y min MA kali G, itu sama dengan 0. Y-nya sama dengan MA kali G sama dengan 245 Newton. Maka
persamaan untuk FH-nya M kali A. Atau di sini min FG ditambah T sama dengan MA kali percepatan atau A. Persamaan 1. Sedangkan untuk yang benda B, sigma FP sama dengan MA, di mana FB min T sama dengan MB kalikan A, persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, diperoleh percepatan, yaitu A sama dengan 2,45 meter per sekon kuadrat. Dan T-nya sama dengan 110,25 Newton. Dalam 3 detik benda B turun sejauh atau Y sama dengan setengah A kali T kuadrat, berarti Y sama dengan 11,03 meter. Jawaban B, kalau percepatan sistem yaitu A sama dengan 3 meter per detik kuadrat atau 3 M per sekon kuadrat, maka dari persamaan 1 diperoleh T min FG sama dengan MA kali A sama dengan T sama dengan 124 Newton. Dan dari persamaan 2 diperoleh WB min T sama dengan MB kali A, sehingga MB sama dengan 18,24 kg. Dan contoh berikutnya adalah seorang yang mempunyai berat 80 Newton berdiri di dalam elevator, yang mempunyai elevator tersebut mempunyai kecepatan yaitu ke atas 1 meter per detik kuadrat, atau menggunakan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Hati-hati penggunaan harga G. Tadi ada yang 9,8 ya. Dilihat dari satuannya. Nah, berapa berat dalam elevator? Nah, jadi misalnya ini kita gambarkan seorang tadi yang mempunyai berat 80 Newton tadi. Ya, gambarkan di sini. Jadi W gaya berat orang itu sendiri, sedangkan S adalah gaya orang terhadap lantai. Sehingga sigma F sama dengan S min W atau M kali A. Maka M sama dengan W dibagi G. Sama dengan 8 kg, sehingga S sama dengan 88 Newton. Contoh berikutnya, sebuah balok dengan massa 4 kg berada di atas balok B yang massanya 5 kg. Bila balok bawah dijaga tetap, maka untuk menggerakkan balok A diperlukan gaya sebesar 12 Newton. Kemudian kedua balok ini diletakkan di atas lantai yang licin seperti pada gambar. Pertanyaan, tentukanlah gaya horizontal maksimum yang dapat dikenakan pada balok bawah agar kedua balok tersebut dapat bergerak bersama-sama. Dan yang kedua, tentukan percepatan kedua balok tersebut. Ya, jadi di sini kita gambarkan antara balok A dan balok B gunakan gaya. Jadi terlebih dahulu digambarkan seperti gambar tersebut. Ya, jadi diagram bebas untuk benda bebasnya yaitu A saat diberi gaya 12 Newton. Nah, jadi di sini diberi gaya 12 Newton, arah gaya terhadap YAB dan beratnya adalah WA. Jadi di sini gaya AB-nya. Maka WA sama dengan 4 kilo kali 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 39,2 Newton. Ini merupakan arah YAB. Sedangkan sigma hanya sama dengan 12 Newton min FKAB sama dengan MA kali A. Sehingga di sini bisa Anda cek lagi untuk persamaan-persamaan yang ada, bisa Anda pelajari sampai kita jawab yang terakhir. Ya. Itu untuk presentasi dari bab 5. Nanti kita jumpa lagi dengan bab berikutnya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.